Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nini Hermawati. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas sesuai dengan judul, yaitu 5 hal yang harus kalian lakukan agar kalian tidak jadi pengangguran setelah lulus kuliah, terutama buat kalian yang kuliah di jurusan statistika. Nah, teman-teman, aku terinspirasi bikin video ini karena kemarin ada salah satu mahasiswa IPB yang sharing via DM Instagram. Dan setelah sharing panjang lebar, akhirnya aku menangkap sesuatu yang ternyata mungkin banyak mahasiswa yang merasakan ini. Apa itu? Jadi, mahasiswa itu ternyata ada ketakutan kalau mereka takut nganggur setelah lulus kuliah gitu. Nah, tapi ini berdasarkan pengalamanku, aku sudah ringkas ada 5 hal yang harus kalian lakukan agar kalian tidak jadi pengangguran. Yang pertama, susun rencana kalian sebaik mungkin. Jadi, kalau kalian masih duduk di bangku perkuliahan atau kalian masih sebagai mahasiswa, mulai dari sekarang tentukan tujuan kalian. Susun rencana kalian ke depannya mau ngapain, terutama setelah kalian lulus dari kuliah. Kalian mau kerja, kalian mau wirausaha, atau kalian mau lanjut kuliah. Itu semua ada di tangan kalian ya. Dan aku sudah pernah ngebahas ini teman-teman di seminar statistik talk 2 Statistika Universitas Islam Bandung Unisba. Kalian boleh banget kunjungin aja YouTube dari Statistika Unisba-nya, karena di sana ada rekamannya. Jadi aku di video ini nggak akan ngebahas panjang lebar mengenai ketiga bidang tadi gitu ya. Jadi kemana arah kita setelah lulus itu sudah aku bahas di sana. Jadi kalian boleh buka di YouTube Statistika Unisba ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, itu yang pertama yang harus kalian siapkan dan matangkan terutama sejak kalian di bangku kuliah ya. Jadi jangan sampai begitu kalian lulus kalian baru nanya, aduh aku bingung nih, aku mau kuliah atau mau gimana ya gitu. Jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, teman-teman, untuk tips yang keduanya, kalian perbanyak tambahan skill di luar kemampuan perkuliahan. Jadi jangan cuman cari ilmu dari dosen aja. Kalian coba keluar dari tempat ternyaman kalian. Coba kalian pelajari kemampuan public speakingnya mungkin. Kalian coba pelajari problem solvingnya. Kalian coba pelajari membangun sebuah network kayak gimana. Atau mungkin kalian juga bisa pelajari tentang kemampuan bahasa Inggris, bahasa asing, atau bahasa apapun itu gitu ya. Atau mungkin kalian juga bisa, karena sekarang sedang kemajuan teknologi lagi pesat-pesatnya, coba kalian mungkin belajar, karena statistika itu berhubungan erat dengan kemajuan teknologi. Jadi kalau kalian pengen kerja di perusahaan-perusahaan teknologi, coba kalian mungkin belajar berbagai software statistika yang ternyata itu banyak banget gitu. Selain yang kita pelajarin di perkuliahan, itu banyak yang banyak bermunculan software-software statistika gitu yang terbaru. Apalagi kalau kalian mengerjakan statistika dengan sintak, itu kalian akan sangat kepake banget di dunia kerja kayak gitu ya. Dan tentunya teman-teman, karena banyak sekali skill yang bisa kita pilih untuk kita perdalam, nah itu harus banget disesuaikan dengan tujuan akhir kita. Kembali lagi ke langkah yang pertama tadi, kalian tentukan pilihannya. Misalnya mau kerja, mau kerja di mana, mau kerja sebagai apa. Misalnya, aku kerjanya sebagai data analis lah, katakan aku pengen sebagai data analis. Nah, sebagai data analis kita harus punya data dari analisis yang bagus. Terus kita juga kemampuan bahasa Inggris harus lumayan. Jadi di sini kita akan ambil skill-skill yang memang bakal kita butuhkan kayak gitu. Jadi tidak perlu kita pelajari semua skill, karena yang namanya skill, apalagi soft skill, itu banyak banget. Itu ya yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, ini bisa teman-teman lakukan setelah teman-teman lulus dari universitas ya, atau setelah kalian lulus dari perkuliahannya kalian. Yang ketiga, kalian harus bekerja keras. Jadi ayolah teman-teman, jangan sampai kita pengen kerja di tempat terbaik,
kita pengen kerja di posisi yang kita inginkan, bekerja di perusahaan multinasional, tapi kerjaan kita masih kayak bikin surat lamaran, bikin persyaratan masih asal-asalan, terusan lagi kayak ya udahlah asal jadi nggak kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar berusaha bikin semua semaksimal mungkin, totalitas. Jadi kalau bahasa aku tuh kita harus selalu totalitas gitu di bidang yang memang kita inginkan kayak gitu. Jadi bekerja keras lah. Kalian coba kalau misalkan udah lulus nih, jangan cuman nge-apply ke perusahaan satu atau dua doang gitu ya. Coba masukin ke semua peluang yang ada ya. Coba masukkan ke semua peluang yang ada agar kalian bisa mengukur, oh iya ternyata saya keterima di perusahaan ini gitu ya. Kalian itu nanti balik lagi ke kalian gitu. Kalian mau ambil atau kalian mau nyerah di tengah jalan sih, itu balik lagi ke kalian. Tapi kalau aku saranin, kalian jangan pernah lewatkan kesempatan. Setiap kali ada kesempatan, ambil kesempatan itu, belajar di situ, dan baru setelah itu nanti kalian akan dikasih jalan sama Yang Maha Kuasa gitu ya, buat mengarah ke apa yang sudah jadi tujuan utama kita. Terus teman-teman, untuk yang berikutnya atau langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah turunkan ego. Kenapa turunkan ego? Karena kebanyakan mahasiswa atau alumni atau fresh graduate itu punya ego yang tinggi. Mereka pengen kerja di tempat terbaik, dengan posisi terbaik, dengan gaji sekian, dan tapi yang jadi permasalahannya kualifikasi diri mereka itu tidak sampai di sana gitu. Ini kan beda kasusnya dengan kalian yang memang udah mempersiapkan. Kualifikasi kalian udah siap, udah mumpuni untuk menempati tempat itu. Nah, jadi buat kalian yang merasa kayak aku tuh kayak belum total untuk mempersiapkan bekerja di tempat yang kalian harapkan, kalian boleh kok kalian menekan ego kalian. Ya udah, aku bekerja di tempat yang memang sesuai kualifikasi diri aku, di situ aku persiapkan kemampuan aku yang memang dibutuhkan, di situ aku nambah pengalaman, karena pengalaman itu akan sangat-sangat berpengaruh buat kalian diterima di sebuah perusahaan yang mungkin lebih besar gitu ya, atau perusahaan yang kalian inginkan. Jadi coba kalian tekan ego kalian di saat kalian baru lulus. Kalian fresh graduate ya teman-teman, kalian fresh graduate, jadi jangan begitu berharap kalian bakal bekerja di perusahaan ternama gitu. Mulai dari nol aja dulu, karena kebanyakan teman-teman di tempat kerjanya aku juga sama. Jadi setahun pertama itu adalah setahun pertama itu disebutnya bukan masa percobaan ya, lebih ke kayak ya udah kerja 1 tahun itu hanya buat nambah pengalaman di CV kalian. Jadi begitu kalian melamar ke perusahaan yang kalian inginkan tuh kalian udah ada tertera pengalaman kerja, dan pastinya tapi harus relevan ya. Jadi harus misalnya kalian kalau tujuan kalian adalah sebagai data analis atau sebagai data scientist, ya kalian jangan sampai kalian kerjanya itu sebagai admin misalkan, ya itu nggak relevan, nggak nyambung gitu. Jadi carilah kerjaan meskipun di bawah tapi nyambung dengan yang jadi tujuan kita gitu. Jadi jangan selalu harus ngejar perusahaan yang kualifikasi tinggi gitu tapi kitanya sendiri nggak siap. Jangan sampai kayak gitu. Nah teman-teman, dan yang terakhir, yang ini bener yang harus kita lakukan, mungkin teman-teman kita sudah berusaha dengan sangat keras, bahkan kita sudah menurunkan ego. Saya nggak apa-apa mau kerja di mana aja, yang penting bidangnya yang saya minati, yang penting bidangnya mendukung untuk karir saya ke depan. Saya sudah berusaha untuk menyiapkan skill yang mendukung. Kemudian saya juga sudah menyusun rencana dengan baik dari sejak saya di bangku perkuliahan. Tapi kok saya ini misalnya udah lulus sekian bulan kok belum dipanggil gitu. Mungkin ada satu yang teman-teman lupa. Apa? Mungkin teman-teman belum minta sama Yang Maha Memberi kerja. Jadi jangan sampai lupa. Yang terakhir adalah kita minta pada Yang Maha Memberi, dan perlu kita ingat jangan pernah protes dengan apa yang ditakdirkan untuk kita, teman-teman, karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kalian sekarang masih belum mendapatkan tempat atau posisi yang kalian inginkan, mungkin itu adalah tempat yang kalian butuhkan menurut Allah.
Oke teman-teman, sekian sharing hari ini. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.